a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. Dime tu verdad, porque hoy me estás pasando. No sabes cómo estoy sufriendo, todo lo que no quiero decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin merupakan masa ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan terpusat pada Kepala Negara Soekarno pada tahun 1959 hingga 1966. Jabatan Kepala Negara dipegang sepenuhnya oleh Soekarno sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 1959. Masa demokrasi terpimpin dicirikan dengan penggabungan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR GR. Meskipun memiliki lembaga legislatif DPR, nyatanya lembaga ini lemah dalam sistem politik, begitu pula hak asasi manusia. Selain itu, masa demokrasi terpimpin juga dicirikan dengan anti kebebasan pers dan sentralisasi kekuasaan pada pemerintahan pusat dan presiden. Kebijakan politik demokrasi terpimpin. 1. Pembebasan Irian Barat. Irian Barat menjadi program kerja wajib pada Kabinet Masa Demokrasi Terpimpin. Hal ini mengingat berdasarkan putusan konferensi meja bundar pada tahun 1949. Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam jangka waktu setahun. 2. Konfrontasi Malaysia. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dipicu oleh rencana Singapura dan Malaysia bergabung dan membentuk Federasi Malaysia yang dianggap Soekarno sebagai proyek neokolonialisme Inggris untuk mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara. Untuk menengahi permasalahan ini, maka dilakukanlah konferensi Mapelindo, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia pada 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 di Filipina. Inti dari 3 resolusi hasil dari konferensi Mapelindo bahwa Indonesia dan Filipina setuju pembentukan Federasi Malaysia apabila hal tersebut adalah kemauan masyarakat Kalimantan Utara. Indonesia dan Filipina pun meminta Sekjen PBB untuk menyelidiki terhadap kehendak rakyat Sabah dan Sarawak. Sayangnya belum selesai penyelidikan Malaysia dan Singapura mendeklarasikan Federasi Malaysia pada 17 September 1963 terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Disusul pada 21 September 1963, pemutusan hubungan ekonomi Singapura, Malaysia, dan Sarawak karena usaha diplomasi mengalami kebuntuan. Maka pada 3 Mei 1964, Soekarno menyerukan Dwi Kora dengan isi 1. Meningkatkan ketahanan revolusi Indonesia. 2. Membantu perjuangan revolusioner masyarakat Sarawak, Sabah, Manila, Singapura, dan Brunei membubarkan negara boneka Malaysia. 3. Politik mercusuar. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab bengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi. Pembangunan Monumen Nasional atau Monas, Sarinah, dan Kompleks Olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games yang keempat dan Games of the New Emerging Forces atau yang disebut Ganevo. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit atau kredit impor jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 atau 2 tahun. Pada masa demokrasi terpimpin, dibentuk beberapa lembaga baru, di antaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disebut dengan MPRS. MPRS dibentuk didasarkan pada Dekret 5 Juli 1955. Keanggotaan DPRS terdiri dari 281 anggota DPR gotong royong, 94 utusan daerah, serta 200 wakil golongan karya. Yang berikutnya Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau yang disebut DPAS.
Lembaga DPAS memiliki tugas memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usulan pada pemerintah. Pembentukan DPAS didasarkan pada penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. Ada juga Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang disebut dengan GPR-GR. DPR-GR dibentuk berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959 dengan anggota sebanyak 283 orang yang terdiri dari 153 wakil partai politik dan 130 wakil golongan. Tugas DPR-GR adalah sebagai Dewan Pembantu Presiden menurut bidangnya. Dan yang berikutnya ada Kabinet Karya. Kabinet Karya dibentuk pasca dibubarkannya Kabinet Juanda. Kabinet Karya memiliki tugas menstabilkan keamanan, memperbaiki keadaan ekonomi terutama sandang dan pangan, serta tetap berjuang merebut Irian Barat. Dan yang terakhir, Front Nasional. Pembentukan Front Nasional didasarkan pada penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959. Front Nasional memiliki tugas untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi, pembangunan dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin diantaranya 1. Pembubaran DPR hasil pemilu 1945 oleh Soekarno berdasarkan penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960. 2. Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup berdasarkan sidang umum MPRS pada tanggal 15 sampai 22 Mei 1963. 3. Pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara dimasukkan ke dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden.